Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak ibu yang selalu ibu banggakan. Semoga kalian selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat dan tetap semangat untuk menerima materi hari ini. Hari ini bertemu kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 10 semester 1 tahun pelajaran 2022-2023 dengan Ibu Siti Nurlaila Sari. Hari ini kita akan mempelajari tentang elemen 1 yaitu Pancasila, unit 2 tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam konteks berbangsa. Sebelum kita melanjutkan ke pemaparan materi, marilah kita simak kata-kata mutiara yang Ibu sajikan di dalam slide ini. Ini adalah kata-kata mutiara yang indah untuk motivasi buat kalian, buat Ibu, buat semuanya, agar kita lebih menghargai bahwa kita sebagai warga negara Indonesia patut menjalankan nilai-nilai Pancasila. Kita adalah bangsa yang besar, namun kebesaran tersebut bisa hancur karena perbedaan. Mari kita tegakkan filosofi Pancasila dan senantiasa menghargai kemajemukan sebagai kekayaan negara. Karena kita berada di dalam negara yang multikultural. Penerapan Pancasila dalam konteks kehidupan berbangsa adalah upaya yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam bermasyarakat sesuai dengan tujuan dan cita-cita Pancasila. Salah satunya yaitu menciptakan harmonisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Marilah sekarang kita lihat dulu, untuk apa kalian mempelajari materi ini? 1. Agar kalian mampu menelaah penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Yang kedua, agar kalian mampu menganalisis secara kritis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa. Mari kita simak makna yang terkandung di dalam nilai Pancasila, sila yang pertama sampai dengan sila yang kelima. Di dalam sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa mempunyai makna bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga bangsa Indonesia dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya secara nyaman dan seksama tanpa mengalami gangguan. Faktanya, tidak semua bangsa Indonesia yang berketuhanan dapat melaksanakan ajaran-ajaran agamanya. Masih banyak bangsa Indonesia yang tidak melaksanakan ajaran-ajaran agamanya dengan alibi alasan masing-masing, dan penyebabnya adalah bisa faktor internal maupun faktor eksternal. Ini merupakan tantangan bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia. Di dalam sila kedua, mengandung makna setiap bangsa Indonesia dijunjung tinggi, diakui, dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap warga negara Indonesia memiliki derajat, hak, dan kewajiban yang sama yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Faktanya, masih banyak tindakan-tindakan yang tidak menghargai harkat dan martabat manusia. Banyak sekali di dalam kehidupan ini yang tidak menganggap bahwa manusia itu mempunyai hak, derajat, dan kewajiban yang sama. Ini juga merupakan tantangan bagi kita semua di dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Mari kita simak makna yang terkandung di dalam sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Di dalam Persatuan Indonesia mengandung makna bahwa setiap bangsa Indonesia wajib menjunjung tinggi persatuan. Untuk apa? Untuk bersatu, untuk memajukan bangsa dan negara. Faktanya, masih banyak narasi kontraproduktif dengan semangat persatuan.
Ini juga merupakan tantangan bagi kita dalam menerapkan nilai Pancasila yang ketiga. Selanjutnya, makna yang terkandung di dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu segala keputusan di lingkungan masyarakat dengan penuh hikmat kebijaksanaan melalui mekanisme musyawarah. Setiap bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dan faktanya masih dijumpai praktik kehidupan di masyarakat yang tidak sepenuhnya mengedepankan musyawarah. Masih banyak yang memaksakan kehendak sendiri. Masih banyak yang memaksakan pendapatnya sendiri tanpa menghargai pendapat orang lain. Masih banyak hal-hal yang selalu orang-orang lain harus memaksakan kehendaknya. Ini adalah tantangan bagi kita semua dalam menerapkan nilai Pancasila sila keempat. Selanjutnya, makna yang terkandung di dalam sila kelima, yaitu setiap bangsa Indonesia berada di dalam posisi yang setara. Untuk bersikap adil diperlukan cara berpikir yang adil. Faktanya, ada banyak ketidakadilan di sekitar kita, dari mulai hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Ketidakadilan di sekitar kita sering terjadi. Ini juga adalah tantangan bagi kita semua di dalam menerapkan nilai Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perilaku dan sikap apakah sih yang harus kita lakukan? Aku memberikan beberapa contoh dari sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. 1. Sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan keluarga. Mari kita simak. Di antaranya adalah 1. Harus menghormati orang tua dan saudara-saudara di rumah. Ketika saling menghormati di dalam keluarga ini kita jaga, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Yang kedua, berbicara dengan sopan dan bersikap santun di lingkungan keluarga, terutama kepada orang tua. Marilah semuanya anak-anakku sekalian, mulai dari sekarang, terapkanlah berbicara dengan sopan, bersikap dengan santun di rumah kepada orang tua dan kepada saudara-saudara kalian. Yang ketiga, menghargai pendapat masing-masing anggota keluarga. Membiasakan berdiskusi, membiasakan bermusyawarah untuk memutuskan sesuatu. Selanjutnya adalah tidak mengganggu anggota keluarga lain yang sedang melakukan kegiatan penting. Contohnya, ketika adik kalian sedang belajar, berarti kalian tidak boleh mengganggu, tidak boleh memasang musik yang keras, juga tidak boleh berisik. Itu artinya menghargai anggota keluarga lain yang sedang melakukan kegiatan penting. Selanjutnya adalah sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Contohnya, berdoa sebelum belajar di kelas. Ini sering kalian lakukan di saat kalian memulai pembelajaran maupun mengakhiri pembelajaran di kelas. Yang kedua, mentaati tata tertib di sekolah dan mendengarkan nasihat guru. Salah satu contohnya, kalian selalu melaksanakan pembiasaan di sekolah, melakukan sholat duha bersama. Kemudian, rukun di dalam berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. Yang keempat, aktif di dalam kegiatan sekolah dan mengerjakan tugas dengan baik. Di sini gue memberikan contoh gambar, di mana ini adalah kalian mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik. Dan yang kelima, tidak membeda-bedakan teman. Selanjutnya, sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila di dalam lingkungan masyarakat. 1. Bersedia membantu sesama warga masyarakat meskipun berbeda keyakinan. Ini contohnya ketika ada bencana dalam masyarakat, kalian semua harus ikut serta dalam mengumpulkan dana ataupun dalam bantuan-bantuan yang lainnya. Tanpa membeda-bedakan, misalnya yang terkena bencana itu berbeda agama, suku, ras, dan sebagainya. Berikutnya, menghormati hak-hak dan kewajiban antar sesama anggota masyarakat. Selanjutnya,
mengikuti kegiatan masyarakat bersama warga lain. Di sini Ibu memberikan contoh gambar tentang kerja bakti di lingkungan masyarakat. Berikutnya, menyelesaikan masalah di masyarakat dengan musyawarah. Memberikan pertolongan kepada orang lain tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, dan lain-lain. Bagaimana kalian menghadapi tantangan-tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Caranya adalah 1. Menghindari pelanggaran tata tertib lalu lintas. Misalnya, ketika kalian mengendarai kendaraan roda 2, tidak boleh memakai kendaraan ini melebihi kapasitas. Artinya, kendaraan roda 2 ini harus dinaiki oleh 2 orang. Berarti tidak boleh 3 orang. Selanjutnya, kalian harus mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Ketika kalian kesiangan, kalian tidak boleh memanjat pagar sekolah. Kalian tetap menunggu di luar pagar sampai pintu pagarnya dibukakan oleh pihak sekolah. Selanjutnya, ini adalah gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ini adalah gambar tawuran. Kalian tidak melakukan tawuran meskipun ada sekolah yang memancing untuk kalian emosi, atau meskipun ada yang tidak menyukai, atau ada yang tidak kalian sukai di dalam pembicaraan atau hal-hal lain dari orang lain, atau dari sekolahan lain, atau dari pihak lain. Tapi, lakukanlah dengan cara musyawarah. Atau ketika kalian tidak menyetujui suatu kebijakan yang ditentukan, lakukanlah ketidaksukaan kalian itu dengan cara yang santun. Di samping itu, caranya adalah mari kita mengawali dari diri sendiri sedini mungkin untuk hari ini dan selamanya dengan memahami, mengakui, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga paparan ini bermanfaat di hari ini dan di masa nanti sebagai pedoman dalam berperilaku dimanapun kalian berada sebagai warga negara Indonesia yang mengerti akan hak dan kewajibannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.